Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zayan Muhammad dengan NIM 24093081110004. Kelas 24 3A Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Tugas video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari dosen pengampu Bapak Adi SEMM dengan judul materi yaitu analisis dan rancang bangun pekerjaan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke sesi pembahasannya. Pendahuluan. Analisis dan rancang bangun pekerjaan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Analisis pekerjaan berfungsi untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan pada suatu jabatan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan bertujuan untuk menyusun pekerjaan agar lebih efisien dan memberikan kepuasan bagi karyawan. Dengan adanya analisis dan perencanaan pekerjaan yang baik, organisasi dapat menempatkan karyawan secara tepat dan meningkatkan produktivitas kerja. Apa itu analisis dan rancang bangun pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi mengenai tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kondisi kerja suatu jabatan. Sedangkan rancang bangun pekerjaan atau job design adalah proses penataan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan menjadi lebih efisien, efektif, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Tujuan dilakukannya analisis dan rancang bangun pekerjaan dalam organisasi. Tujuan utama dari analisis dan rancang bangun pekerjaan adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ada di dalam organisasi dilakukan secara efektif dan efisien, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara rinci, beberapa tujuannya meliputi dasar untuk pengelolaan SDM. Informasi dari analisis pekerjaan menjadi dasar untuk hampir semua fungsi SDM lainnya seperti penyusunan uraian pekerjaan atau job description, penyusunan spesifikasi pekerjaan atau job specification, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, serta kompensasi dan imbalan, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Rancang bangun pekerjaan atau desain pekerjaan berfokus pada penataan tugas dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan aliran kerja, memperkaya pekerjaan atau job enrichment, dan perluasan pekerjaan atau job enlargement, dan meminimalkan kesalahan. Memastikan kesesuaian karyawan dan pekerjaan. Dengan adanya uraian dan spesifikasi pekerjaan yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat, atau the right man in the right place. Hal ini mengurangi tingkat turnover atau pergantian karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan atau employee engagement. Adapun langkah-langkah melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu jabatan. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam kegiatan SDM seperti rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kerja. Proses ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Pertama, mengumpulkan informasi latar belakang, meninjau struktur organisasi dan alur kerja untuk memahami posisi pekerjaan. Yang kedua, menentukan tujuan analisis, menetapkan untuk apa hasil analisis digunakan, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan jabatan yang dianalisis, memilih jabatan kunci yang mewakili pekerjaan sejenis. Yang keempat, meninjau dan memverifikasi data, memastikan keakuratan informasi bersama pemegang jabatan dan atasan. Dan yang kelima, menyusun job description dan job specification, menulis tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perancangan pekerjaan.
Proses perancangan pekerjaan adalah penentuan tugas-tugas dan tanggung jawab apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara melakukannya, dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Proses ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama yang sering berinteraksi: faktor organisasional, faktor lingkungan, dan faktor keperlakuan atau behavioral. Faktor organisasi berkaitan dengan efisiensi dan tujuan organisasi, termasuk struktur organisasi, aliran kerja yang efisien, penggunaan teknologi dan otomasi, serta integrasi berbagai fungsi agar pekerjaan selaras dengan strategi perusahaan. Faktor lingkungan meliputi pengaruh hukum, sosial, dan kondisi pasar tenaga kerja. Perancangan pekerjaan harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan, memperhatikan budaya serta harapan masyarakat, dan menyesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Faktor keperlakuan atau behavioral. Faktor pada kebutuhan psikologis dan motivasi karyawan. Pekerjaan yang baik dirancang dengan memperhatikan variasi keterampilan, otonomi, identitas serta signifikasi tugas, dan adanya umpan balik yang jelas untuk meningkatkan kepuasan kerja. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu analisis dan rancang bangun pekerjaan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis pekerjaan, organisasi dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Sementara itu, rancangan bangun pekerjaan membantu menciptakan sistem kerja yang efisien, terstruktur, dan memotivasi karyawan. Dengan penerapan keduanya secara tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, kepuasan karyawan, serta mencapai tujuan organisasi secara optimal. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi dengan judul materi analisis dan rancang bangun pekerjaan yang dapat saya paparkan. Saya Zaya Muhammad pamit undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.